perkenalkan kami adalah mahasiswa KKN Tingkat 1 Universitas Diponegoro tahun 2023. Pada tahun ini, Undip melakukan kegiatan KKN sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi. Kami ditempatkan di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Desa Bangkok berbatasan dengan Desa Klari pada sebelah timur, sebelah barat Desa Dologon dan Kecamatan Wonosegoro, sebelah selatan Desa Sendang, dan sebelah utara Kecamatan Wonosegoro. Desa Bangkok memiliki identitas yaitu ikan ayam Bangkok yang salah satunya terdapat di depan Balai Desa Bangkok. Dan ini adalah tampak depan dari Balai Desa Bangkok. Desa Bangkok memiliki masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, Desa Bangkok juga memiliki sejarah Watu Lapak yang merupakan tempat pelana kuda milik Pangeran Diponegoro. Desa Bangkok memiliki berbagai macam kultur masyarakat, yaitu kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan setiap hari Minggu oleh masyarakat desa, dan pengajian rutin di setiap RT-nya yang dihadiri oleh seluruh warga di RT tersebut. Kondisi bank sampah di Desa Bangkok dapat terlihat di video. Bank sampah yang sudah berjalan belum optimal, masih dalam tahap pengumpulan di salah satu rumah warga. Pengumpulan bank sampah berupa sampah anorganik, berupa botol plastik, dan dilakukan selama 2 minggu sekali, kemudian dijual ke tempat rongsokan. Pengrajin kayu di Desa Bangkok dalam bidang furniture menghasilkan banyak limbah kayu. Limbah kayu yang dihasilkan sangat banyak tanpa adanya pemanfaatan lebih lanjut lagi dan hanya dibiarkan saja di ruang terbuka. Kondisi kayu yang dibuang masih berbentuk sisa potongan dan lembar potongan kayu ada yang berbentuk papan dan balok. Hipertensi adalah salah satu permasalahan yang banyak terdapat di Desa Bangkok. Hipertensi terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kisaran umur 30 hingga 60 tahun. Kisaran tensi darah yang dilakukan sebesar 180 mmHg per 90 mmHg yang menunjukkan adanya tekanan darah tinggi oleh alat tensimeter. Taman Wisata Watu Lapak merupakan salah satu potensi desa yang sedang ingin dikembangkan masyarakat menjadi sebuah destinasi wisata. Lahan dekat sawah dapat bermanfaat guna taman memiliki nilai sejarah yang masih cukup sakral. Dengan hasil bumi berupa kayu yang ditanami di sekitar dusun, lambat laun warga mengupayakan hutan tersebut sebagai potensi yang bernilai tinggi, di mana warga memanfaatkan hasil panen kayu tersebut untuk dijual menjadi produk mebel. Hampir setiap dusun di Desa Bangkok memiliki kebun yang ditanami berbagai tanaman, diantaranya adalah taman serai, jagung, sayur mayur, dan lainnya. Warga mempunyai prinsip menanam merupakan bagian dari memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari. Oleh karena itu, warga memanfaatkan lahan menjadi lahan pertanian dan perkebunan luas.
Sosialisasi mengenai bank sampah bersama dengan RT 6 dan RT 12 membahas mengenai cara pengelolaan dengan konsep 3R. Pemanfaatan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan, desain bank sampah, serta prosedur penyediaan bank sampah. Pengumpulan sampah botol plastik di salah satu rumah warga. Tempat peletakan masih menggunakan bis beton, dikarenakan belum terdapat tempat yang khusus seperti bank sampah. Sosialisasi mengenai desa wisata bersama dengan RT 6 dan RT 12 membahas tentang pemanfaatan lahan untuk taman wisata, pengolahan tanah untuk taman wisata, pembuatan desain taman sesuai pembagian lahan setiap RT. Penanaman bibit bunga sebagai contoh standar sebagai taman wisata. Dengan adanya penanaman bibit bunga tersebut dapat menjadikan taman wisata banyak menarik wisatawan dari luar daerah Desa Bangkok. Pelaksanaan program monodisiplin dimulai dengan melakukan sosialisasi tentang kandungan dan pemanfaatan daun sereh menjadi sabun cair. Kemudian dilakukan pelatihan pembuatan daun sereh menjadi bahan alami sabun cair pada ibu-ibu PKK RT 6 Desa Bangkok. Pelaksanaan program monodisiplin dilakukan dengan sosialisasi bahaya minyak jelantah jika tidak diolah lebih lanjut dan langsung dibuang ke lingkungan. Kemudian, dilakukan pelatihan pembuatan lilin aromaterapi pada ibu-ibu PKK di RT 12. Program pertama melakukan pelatihan AutoCAD dengan Bapak Roni selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur di Desa Bangkok. Program kedua melakukan pelatihan CorelDRAW dengan Mas Pandu selaku Kepala Urusan Keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengoptimalkan media informasi berupa poster di Desa Bangkok yang menarik dan informatif. Pelaksanaan program dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan dengan edukasi terkait penyakit hipertensi. Pelaksanaan program dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, sebagai upaya untuk mencegah anak terserang penyakit. Inti dari kegiatan sosialisasi ini untuk mengenalkan investasi emas selain bentuk fisik, tetapi bisa juga investasi tabungan emas, layaknya nasabah yang menabung dalam bentuk emas mulai dari 0,01 gram. Dilatar belakangi untuk mengedukasi pemahaman perpajakan masyarakat mengenai pentingnya memiliki NPWP dan melaporkan SPT tahunan. Sampah plastik menjadi permasalahan dunia. Pengelolaan sampah plastik harus dilakukan dengan baik dan tepat agar tidak mencemari lingkungan. Mengelola sampah plastik seperti botol agar tidak mencemari lingkungan adalah dengan memanfaatkan menjadi ekobrik dan hidroponik. Dengan adanya pemanfaatan ini, setidaknya dapat mengurangi sampah plastik. Implementasi gizi seimbang dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak di Desa Bangkok. Pengelolaan sampah dilakukan dengan metode 3R, salah satunya recycle atau memanfaatkan barang bekas menjadi barang guna. Dalam pembuatan peta-peta tersebut membutuhkan data-data file seperti batas administrasi, jaringan jalan, sungai, dan citra satelit yang kemudian diolah pakai software ArcGIS. Potensi limbah kayu produksi di desa dapat dijadikan peluang produk baru untuk warga sekitar. Salah satu dengan dibentuknya menjadi barang souvenir berupa gantungan kunci. Inovasi cara jual souvenir ini berupa pemberian hadiah melalui event sektor pariwisata di Desa Bangkok.
Berikut ini adalah hasil dari program mahasiswa membuat miniatur kapal dari bahan bekas kardus bagi media pembelajaran dunia perkapalan. Mahasiswa sedang melakukan survei terhadap salah satu warga pengrajin kayu untuk mengajak warga untuk memanfaatkan limbah kayu menjadi bingkai photobooth taman wisata. Pelaksanaan program monodisiplin dimulai dari melakukan sosialisasi tentang pelatihan tata cara pembuatan sertifikat, kemudian dilakukan pelatihan pembuatan patok tanah dengan salah satu warga RT1 RW 1. Pelaksanaan program monodisiplin dilakukan dengan sosialisasi tentang digitasi lokasi permukiman, kemudian dilakukan pelatihan digitasi lokasi dengan salah satu perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujid Islami, selaku perwakilan tim 1 mahasiswa KKN Undip Semarang periode 2022-2023 mengucapkan terima kasih banyak terhadap pemerintah Desa Bangkok yang telah menerima kami dalam melaksanakan kegiatan KKN di Desa Bangkok. Terima kasih kepada Mas KKN dan Bapak KKN dari Undip Kabupaten Semarang, Bapak Perangkat Desa yang hadir pada saat ini. Saya sangat berterima kasih. Untuk kesan pada KKN Undip Semarang ini di wilayah Desa Bangkok, kesan saya sangat mengharukan, tapi ada sedikit yang harus dibenahi terkait dengan kedisiplinan. Untuk pesan saya untuk KKN Undip Kabupaten Semarang, mudah-mudahan nanti ke depan bisa memahami apa arti mana kehidupan di wilayah desa, karena perbedaan desa itu beda-beda karakter. Harapan saya kepada tim 1 KKN Undip di Desa Bangkok yaitu 1, untuk bisa saling menjaga keharmonisan antar umat atau antar tetangga kita masing-masing. Kedua, tetap teguh dan tetap bersemangat untuk mencapai cita-cita masing-masing. Ketiga, kita harus berpikiran yaitu tetap optimis untuk memajukan wilayah se-Indonesia. Artinya kita mulai dari diri kita masing-masing. Cukup sekian pesan dan kesan saya dan harapan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.